Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan, saya mencoba pendekatan materinya ini menggunakan buku PNS. Cuma memang ini bukan buku terbaru. Kalau buku terbaru kayaknya istri punya, cuma kan hard copy. Nah, cuma kita pakai yang soft copy aja. Ini ya berarti tahun sekitar 2018-an lah ya, sebelum Covid. Tapi cenderung kalau per materinya itu akan sama sebenarnya. Kecuali kalau misalkan contoh soal yang digunakan memang biasanya ada sedikit perubahan tergantung musimnya ya. Oke, ini masih ini ya. Sebentar, mohon bersabar. Laptopnya. Oke, kita cari. Nah, ini masih geopolitik. Oh, TIU nih. Deret angka. Oh, barisan dan deret. Deret angka. Deret angka. Oke. 218. 218. Halaman satunya berapa? Nah, 218. Berarti sekitar 250 lah ya. Bilangan bulat kalau berhitung cepat. Nah, ini deret. Oh, sebentar. Sepertinya ada sedikit. Ada enggak ya? Sebentar. Biasanya perasaan saya ada. Deret huruf. Deret. Pengulangan bacaan, deret angka dan huruf, berhitung cepat. Cobalah nanti kita coba ya. Deret aljabar, matematika aljabar, matematika geometri. Sebentar. Kayaknya kita cari di buku yang lain coba ya. Buku. Sebentar. Yang tadi. Oke, yang tadi dulu saja. (240) berarti ya. Ini kebanyakan. Akibat pembacaan faktor optimi. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Oke. Jadi yang kita bahas itu ada barisan dan deret. Nah, barisan dan deret. Kita pendekatan ini, Mak, secara matematis ada enggak? Ya, ada. Kalau misalkan mau nyari sebentar, itu ada di bagian barisan dan deret. Itu sebentar. Oh, real analysis kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Tapi ini bukunya bentuknya tidak menyenangkan. Apa namanya? Enggak ini ya, enggak bagus. Algebra offset, inclusion, intersection. Nah, ini himpunan barisan dan deret. Fungsi kontinu. Oh, bukan. Oh, ini deret terbatas. Ini ada, kalau di matematika banget ini ada di paling ujung. Jadi enggak seru ya. Maksudnya susah. Oke.
Terus jadi kalau di matematika yang sebenarnya itu membahas tentang kayak rumus-rumusnya, dan ya cenderung buat kita ya cenderung kurang aplikatif ya, karena memang hanya membahas tentang konsep dari barisan dan deret. Nah, kita pakai buku yang ada aja karena salah satunya ini, tapi nanti akan dibahas barisan dan deret. Nah, ini deret, baris dan deret. Oke, ini baris dan deret. Oke. Kalau misalkan kita masih ingat waktu SMA, itu ada dua, ada barisan, ada deret. Oke. Sebentar, kalau misalkan contoh soalnya mana ya? Oke. Kayaknya sebentar. Gambar dimensi. Oke, masih lanjut subtes tentang anonim, antonim. Sebentar. Kayaknya habis ini. Nah, ini deret nih. Oke. Ini lucu ya bahasanya engkau sih. deret angka pembahasan. Kecil bahasa Jawa lucu. Meja bahasa Jawa sih, tapi yang halus aja Jawanya. Deret huruf. Yang bahasa halus. Itu yang cepat. Oke, nanti ada satu lagi. Nah, oke. Sebelum masuk sini mungkin saya kasih pendahuluan dulu. Jadi kalau secara matematika itu kayak gini. Sebentar saya. Jadi kalau di matematika baris deret itu bukan nama menjadi satu ya. Nama yang menjadi satu, tapi memang ada dua bahasan. Kayak gini. Materi, baris, dan deret. Nah, oke. Warnanya. Nah, barisan dan deret. Nah, sebenarnya kayak gini. Kalau barisan, misalkan ada kayak gini, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Kalau ini namanya apa? Ini namanya deret. Deret. Barisan. Baru mulai materinya udah salah ucap. Oke, ini barisan. Nah, kalau barisan itu cenderung akan ngomongin kayak gini. Oke, setelah 9 berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Pak, 11. Nah, gitu. Jadi, ini yang ditanya. Saya pakai bahasa matematika yang di Indonesia aja ya. Ini pakai UN. Yang mana artinya suku ke U. Suku ke U. Oke. Nah, ke suku. Iya, suku ke N. Suku ke U. Oh, suku ke N. Pantesan ada yang apa yang salah. Suku ke N ya, bukan ke U. Suku ke N. Nah, suku ke N. Nah, ini suku 1, yang ini suku 2, suku 3, ini suku 4, dan seterusnya sampai titik-titik-titik. Nah, suku ke N itu yang sedang diomong. Lalu di sini ada suku ke 1 atau biasa disebut A. Oke. Lalu dari sini ke sini ada beda. Nah, ini barisan
Nah, pertanyaannya, ini dari 1 ke 2 ke 3 ke 7 ditambahin atau dikali? Ditambahin. Berarti kalau penjumlahan atau pengurangan ini barisan aritmetik. Oke. Oke, ya. Nah, dengan deret yang sama, kayak saya tulis ulang. 1, 3, 5, 9, 11, dan seterusnya. Ini apa? Ini namanya deret aritmetik. Jadi aritmetik itu kalau selisihnya ditambah dikurang. Nah, Pak, selisih itu apa? Selisih itu beda. Contohnya di sini. Ini saya tulis di bawahnya aja. Ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Misalkan selisih atau biasanya ditulisnya beda. Kalau dalam aritmetik ini sama dengan U ke N dibagi U ke N-1. Contoh, suku kedua dibagi suku ke-1. Kok dibagi? Sebentar. Dikurangi, guys. Dikurangi ya. Kayaknya kurang banyak ini sarapannya. Pakai UN aja. Nanti baru bawahnya suku. U ke N dikurangi U ke N-1. Misalkan suku 2 dikurangi suku 1. Contoh, B sama dengan misalkan suku kedua 3 ya. Suku pertama 1. Oke, berarti bedanya 2. Nah, lalu bedanya, kayak saya kasih garis ini. Yang atas itu barisan aritmetik. Oke, barisan. Yang bawah itu deret. Jadi kalau kalau aritmatika itu yang perbedaannya tambah sama kurang. Lalu yang atas itu sama yang bawah bedanya apa? Nah, di sini kalau yang atas itu pakai koma-komaan. Koma-komaan. Jadi hanya itu aja. Pertanyaannya yang ditanyakan paling suku pertama, suku ke N beda. 3 hal itu aja. Jadi suku pertama beda sama suku ke N. Nah, kalau yang deret itu yang ditanya bisa jadi suku pertama A, suku ke N itu UN, selisih atau beda. Nah, satu lagi. Nah, dari sini sampai suku ke N itu ditambahkan atau jumlahnya itu namanya SN. SN itu jumlah N suku pertama. Rumusnya apa? Ya paling gampang ngapalinnya gini aja. A ditambah B. Kok aneh? Oke. Salah ya. Oke. Ini rumus yang bukan di buku ya, tapi yang gampang dihafalin ya. Si ujung deretnya yaitu UN dikurangi A, ini ujungnya, dibagi 2. Pak, kok gitu ya? Iya, kalau rumus di buku gimana? Ya kalau rumus di buku ya N/2 A ditambah UN. Oke. Sebentar. Kita cek ya. Sebentar. Misalkan coba dari ini kayaknya
Kayaknya ada yang salah. Sebentar. Yang ini kayaknya salah. Nanti kita urai dari rumus yang bawah. Oke. Hai. Oke, bisa. Nah, coba sekarang gini. Cari jumlah 1 ditambah 2, ini enggak ada koma ya, tambah 3, tambah 4, tambah bla 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 sampai tambah 100. Berapa total ini? Kok 400 ya? Nulisnya. Nah, gimana? Ada yang bisa dengan cara cepat. Jadi kan sebenarnya 100 ditambah 1 bagi 2 kali N. Jadi 100. Oke. 101 bagi 2. Oke. Sama dengan 50,5 kali 100 kan. Berarti 5.500. Rumusnya gimana? Rumusnya kan tadi Sn N per 2 dikali A plus B. Berarti 100 bagi 2, A-nya 1, bedanya A plus UN ini. UN-nya 100. Ini 50, ini 101. Nah, 150 kali 100 5.000 kali 1 50, berarti 5.050 sama. Nah, itu yang pertama. Jadi rumus Sn. Nah, sebentar. Nah, kita ngulik dulu rumus jumlah suku N pertama. Jadi kalau dari buku itu Sn sama dengan ada yang rumusnya gini, N per 2 A ditambah UN. Atau ada juga yang gini, A plus 2 A ditambah UN. UN, U ke N. Kita ngulik dulu ya. Nah, pakai yang mana ya? Nah, di sini. Berarti saya tulis ulang aja deh. Nih, misalkan suku pertama itu 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5, dan seterusnya. Ini artinya apa? Ini A. Ini artinya apa? Ini A plus beda kan? Berarti A plus beda. Kalau ke sini A plus beda ditambah beda lagi 1. Nah, ini kan yang di atas ya. Ini kan. Berarti ini A ditambah 2 beda. Kalau yang bawahnya A ditambah 2 beda ini ditambah 1 beda lagi yang sini. Oke. Atau A ditambah 3 beda. Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika ngomongin suku keempat, bedanya itu 3. Artinya kalau ngomongin suku ke 11, berarti A ditambah 11 kurangi 1 ya, 10B. Nah, ternyata ini rumus UN, yaitu A ditambah N-1, yang mana tadi kalau misalkan kita ngomongin 11 berarti ininya 10 dikali beda. Nah, ini jadi rumus. Taruh di sini. A plus N-1 kali B. Nah, kita buka kurung N per 2. Nah, kita buka kurung A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Gitu. Bisa juga rumus yang ini. Jadi
Pak, di matematika susah ngapalin rumus ya karena nggak paham. Jadi kadang-kadang rumus itu ya dapat bikin sendiri sebenarnya ya. Jadi di matematika itu cenderung rumus itu oke lah hal yang tertentu. Tapi sebenarnya kalau misalkan tingkat kita penggunaan di dasar ya, nah misalkan ini baris dan deret, ini nggak usah ngapalin rumus, ini udah ya kita tinggal bikin rumusnya tuh saya nulisin rumusnya, jadinya rumus yang di buku ketemu kayak gitu karena kita menguraikan. Nah sehingga kesimpulannya oke, jadi baris dan deret aritmetika yaitu yang tambah kurang itu ya. Jadi kalau A itu suku pertama, kalau UN itu suku ke N atau rumusnya berarti yang tadi ya, A ditambah N-1 dikali B. Nah ini rumusnya. Terus ada beda itu UN dikurangi UN-1, jadi dikurangi sebelumnya. Nah terus ada satu lagi yang SN barusan N/2 tambah UN. Nah gitu, jadi rumusnya ini aja. Oke. Nah jadi yang ditanyakan tuh paling suku pertama ada suku. Oke. Saya ngerasa grogi mendengar suara sendiri. Nah, jadi di sini yang ditanyakan suku pertama yang tadi, kalau UN rumusnya ini tinggal A ditambah bedanya dikali N-1 ya, N keberapa. Lalu SN seperti ini. Kalau yang gampang sih ngitungnya ya suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 lalu dikalikan A. Contohnya kayak tadi, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 itu berapa? Ya cuma 1 tambah 100 bagi 2, 50,5 kali 100, 5050, selesai. Nah, jadi rumus ini kayaknya versi susah ya. Kalau di buku pakainya yang kayak gini, versi susah daripada cara kita, yaitu A plus UN bagi 2 nanti dikali N. Ini gini juga sama guys, gitu ya. Cuma kalau di ujian nggak usah pakai ini. Rumusnya pakai atas saja biar kayak di buku. Begitupun nanti kalau ngajarin adiknya waktu SMA, pakai rumus yang ini aja. Atau rumus yang satunya tadi, yang N/2 2A ditambah N-1 kali B, atau pakai yang ini. Oke, seperti itu. Nah, itu baris dan deret dalam aritmetika. Kalau yang kali bagi gimana, Pak? Nah, kali bagi itu namanya barisan dan deret geometri. Nah, saya nulisnya ke bawah ya. Misalkan di sini dari 2, 4, 8, 16, 32. Oke, dari sini ke sini apa? Oh, dikali 2. Dari sini ke sini kali 2. Dari sini ke sini kali 2. Nih, kali 2. Nah, kalau suku 1. Nah, kalau di baris dan deret geometri atau yang kali bagi, itu suku pertama tetap namanya A. Lalu dari sini ke sini bukan beda lagi, tapi rasio.
Jadi A itu suku pertama. Lalu rasio atau R sama dengan UN dibagi UN min 1. Jadi kayak tadi. Misalnya di sini U2 dibagi U1 sama dengan, misalkan ini 4, ini 2 ya. Berarti 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Jadi rasionya 2. Lalu ada juga UN. Nah, UN berarti suku ke N. Lihat balik-balik. Kalau ini A, kalau yang ini berarti A dikali R. Yang ini A dikali R yang di atas ini, lalu dikali satu lagi R. Artinya A dikali R kuadrat. Lalu di sini A kali R kuadrat itu dikali di sini R lagi ya. Nah, artinya apa? Ini suku ke 2, 3, 4, 5. Suku kelima ini A kali R pangkat, ini kan pangkat 3. Kali satu lagi, pangkat 4. Artinya apa? A dikali R pangkat N-1. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan suku kelima, A dikali R pangkat 4. Kalau suku keempat berarti R pangkat 3 dan seterusnya. Oke, satu lagi SN. Nah, nanti kalau yang SN coba dicari sendiri. Bagaimana dengan SN dari deret geometri? Nah, oke, balik lagi. Pak, berarti baris dan deret itu sama ya? Enggak juga sih. Jadi sama kayak kemarin, di sini bukan. Oh, bukan di kelas ini. Di aljabar juga sama, pangkat 2 polinom dan itu hanya sama nama. Contohnya di sini barisan sama deret. Ini hanya nama. Jadi perbedaannya apa? Kalau barisan itu cuma angka-angka yang ngurut berdasarkan rumus tertentu. Jadi yang ditanyakan itu suku pertama, terus perbedaannya berapa bedanya, terus suku yang dicari itu berapa, hanya itu. Tapi kalau ada pertanyaan yang jumlah suku pertama, nah berarti itu deret. Sehingga ya udah, kita nggak usah ngapalin yang mana baris yang mana deret karena bedanya nggak ada. Kalau di soal nulisnya kadang nggak gini juga, cuma misalkan diketahui suku pertamanya 1, misalkan pakai yang ini ya, suku ke 1, 2, 3, 4, 5, suku kelimanya 11. Nah, cari jumlah 6 suku pertama. Kan nggak diketahui deret atau baris, dan kita juga apa sih, pembuat soal nggak peduli kalian akan menjawab baris atau deret. Yang penting kalian memberikan jumlah 6 suku pertama ini. Berarti 13 tambah 1. 14 bagi 2, 7. 7 kali 6 berarti 42. Nanti jawabannya tinggal 42. Seperti itu. Oke. Itu dulu yang apa namanya, yang ada di awang-awang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal di buku CPNS nih. Jadi cenderung kalau yang di buku CPNS ini akan ngomongin baris atau deret nih, kita lihat. Harusnya ada sih deret, kok nggak ada ya? Dulu ada di mana materinya? Coba kalau kita searching di sini, deret ya. Apa nih? Iya. Deret Tyler. Oh bukan, ini materinya kejauhan kalau ini. Udah belum? Ini nggak ketemu ya.
Oke. Nah, nah, deret angka dan huruf. Jadi barisan ini sebenarnya ya. Oke, agak sedikit keliru ya. Kita yang keliru atau penulis buku ini? Oke, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan. Itu cuma nama aja. Yang penting yang ditanyakan bisa gitu ya. Oke. Tes deret huruf dan angka bagian dari tes matematika yang tersusun dari barisan angka atau huruf yang memiliki pola tertentu. Deret ini memiliki pola tertentu untuk setiap suku dan dibentuk melalui operasi penjumlahan. Oke, sebentar saya kayaknya ingat sesuatu sebentar. CPNS. CPNS. Oke, sebentar. Materi TWK, aritmatika sosial. Bela. Di mana ya? TWK. Oh, enggak ada. Bukan. Oh, enggak ada ya. Berarti ada di mana ya? Lupa saya. Perasaan saya ada. Sebentar. CPNS. Perasaan saya punya kumpulan buku CPNS. Coba. Sebentar, sambil kita bahas ya. Oke, di sini jadi yang pertama ada terdiri atas satu baris, satu larik lah sebenarnya ya. Jadi hanya ke samping, jadi kayak suku yang tadi polanya. Jadi kalau yang tadi barisan dan deret di matematika. Nah, kalau sekarang kita ngomongin pola bilangan sebenarnya. Pola bilangan. Oke lah, judul hanya sebatas buat kita menarik. Jadi ini pola bilangan. Nah, yang pertama, pola bilangan yang polanya itu hanya satu, jadi nggak meloncat. Jadi terdiri atas satu larik di sini sebutannya. Jadi dari suku pertama, lalu dia akan merubah ke suku kedua, dia ke suku ketiga, keempat, jadi seperti itu. Nah, lalu ada juga yang dua larik. Jadi dari suku pertama dia ke suku ketiga si polanya, terus suku kelima, ketujuh, ke-8. Begitupun yang dua, dari 2 ke 4, ke-5, ke-6, ke-8. Begitupun 3. Jadi dari 1 langsung merubah ke 4, 4 merubah ke 7, 7 merubah ke 10. Jadi ada 3. Lalu yang kedua dari 2 ke 5, ke 8, ke 11 gitu kan. Lalu yang 3 itu berubah ke 6, ke 9, ke 12, seterusnya. Pak, masih ada nggak? Sebenarnya masih, cuma enggak agak susah ya. Kalau misalkan 4 gitu ya, ya soalnya pasti akan panjang. Nah, lalu itu tadi dari jenis polanya. Jadi polanya ada yang dia langsung loncat 1, ada yang pola loncat 2, ada loncat 3, dan seterusnya. Nah, sekarang dari jenis beda. Kalau tadi kita ngomong di sini, ini cenderung aritmatika ya. Jadi baris dan deret di sini kan ada beda nih. Ini bedanya 2 dan seterusnya. Terus kalau aritmatika, geometri itu rasio. Nah, si beda atau rasio itu kalau di materi yang waktu kita SMA cenderung akan sama. Tetapi kalau kita ngomongin pola bilangan, yang kita sebut ini materi pola bilangan, itu bisa berubah. Contoh, ini dari sini 1. Kalau tadi kan 1, 3, 5. Nah, sekarang si bedanya nambah 1. Misalkan
1 ke 2 nambah 1. Berarti 1, 2. Nah, dari 2 ke 3 ini nambah 1 lagi bedanya. Jadi bedanya 2. Berarti 1, 2 ditambah 2, 4. Nah, tadi kan tambah 2. Sekarang tambah 2, tambah 1 lagi. 2 tambah 1, 3. Berarti 1, 2, 4 tambah 3, 7. Nah, tambah 4, 11 dan seterusnya. Nah, itu si bedanya ini akan bertambah 1. Nah, contoh soalnya nih. Di sini berarti dianalisis dulu. Oh, ini perkalian 5, 20, 80, 320. 5 kali 4, 20. 20 kali 4, 80. Nah, 80 kali 4, 320. Lalu yang ini 10 kali 3, 30. Kali 3, 90. Kali 3, 270. Nah, ini apa namanya, polanya. Sebentar. Polanya yang ini larik-larik itu ya. Ini 2 larik gitu ya. Kalau yang bedanya tetap nggak berubah ya. Yang satunya itu kali 4, yang satunya bawahnya ini dikali 3. Kita lanjut lagi di sini. Nah, kalau ini pola 3 larik. Nah, tetapi si polanya itu sendiri kayaknya cuma satu aja. Contoh di sini. 12 ke 13 tambah 2, 13 tambah 15 tambah 2 dan seterusnya. 14 ke 15 ke 16, nanti di sini ke 17. Nah, kalau yang 12, 12 ke 15, 15 ke 18. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau huruf itu kita patokannya adalah si ininya apa namanya, nama hurufnya. Jadi kalian harus ingat atau buat catatan kayak gini. Nah, pola huruf. Pola huruf. Harus ingat bahwa yang pertama itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, muat. Sekarang kayak gini, kalau saya punya pola bilang gini, A, C, E, terus berapa? Berarti A, C, E, bentar berarti? Nah, jawabannya adalah si G, gitu. Jadi kayak gini aja. Kalau misalkan ada soal, misalkan I, L, O, selanjutnya apa? I, L, O. Oh, berarti ini kan loncat 2 ya, jangan berisik-berisik. Oh, berarti jawabannya R. Kayak gitu jawabannya. Nah, jadi kalau pakainya huruf yang menjadi pakemnya ini itu selalu gini, A, B, C selalu kayak gini. Jadi nggak ada tipuan kayak kalau kita tebak-tebakan. Oh, yuk mainan tebak-tebakan. Nah, itu kadang-kadang menipu ya, karena itu memang namanya juga mainan. Kalau ini cenderung ilmu pasti. Jadi pasti yang jadi patokan ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K sampai Z itu urutannya sudah pasti. Sehingga di sini soalnya seperti apa yang menjadi patokan, kita ke urutan huruf lagi. Oke. Lanjut. Kayaknya kita mending coba menyelesaikan yang ada di sini. Ada muncul belum? Oh, belum. Gimana? Saya lupa ya. Perasaan saya ada buku. Coba. Dan ya. Oh, nggak ada.
Oh, nggak ada. Perasaan saya punya buku yang seperti itu, jadi kita bisa coba-coba ya. Antonim pemahaman bacaan. Oh, deret angka. Oke, dari yang gampang. 1357 9 ya. Ini bilangan ganjil yang tadi. 13927 berapa? Oke. Ini silahkan sambil perhatikan langsung coba jawab. Soalnya gampang-gampang nih. 13927 terus berapa? Nomor 2. Oh. Ini 1 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27 27 kali 3 81. Oke, kalau yang ini 4 9 16 25. Ini bilangan pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Di sini 6 pangkat 2. 3 6 ya. Ya, lanjut. Sini nomor 4. Ini tinggal dibagi 2 aja ya. Oke, bagi 2 bagi 2 bagi 2, 1 2 5 6 bagi 2, 1 2 8. Ini bilangan yang biasa dipakai di memori HP ya. Oh, 64 GB, 125 GB, 256 GB gitu. Nah, ini udah mulai berpikir nih. 1 1 2 3 5 8. Oh, ini gampang. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 8 21 ya. Moga-moga bener. Tapi dari analisisnya sih kelihatannya kayak gitu. Oke, lihat soal yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Nah, itu harus dicurigai bahwa bentuk polanya nggak satu larik ya, tapi bisa jadi 2 atau 3 larik ya. Kalau satu larik nggak mungkin. Kalau satu larik cukup beberapa angka aja kita bisa memprediksi. Nah, jadi nggak mungkin 3, 4, 7, 19. Nah, kita coba nih yang 2 larik. 3 ke 7, oh tambah 4 ya. 7 ke 13 tambah 6, 4 6. 13 ke 21 tambah 8. Oh, bentuk nih. Tambah 4 tambah 6 tambah 8. Jadi 4 6 8 berarti tambah 10. Berarti 21 tambah 10 31. Oh. Coba kita cek ya, 31. Halo. 18. Kok 18? Kan nomor 6. Pembahasannya mana? Nomor 6. Pembahasan deret angka. 31 bener guys. Tuh, 31. Oke. Nomor 7. Nomor 7 32 31 30. Nah, oh 32 31 30. 20 oh ngurut. Jangan tertipu guys. Yang tadi, oh soalnya panjang. Jarang sekali kalau satu ya. Berarti nanti kalau misalkan soalnya panjang, bikin satu larik jadi anomali. Nah, 32 mungkin ke 31. 32 ke 32. 30 ke 19. Kayaknya loncat ya. Kalau 32 ke 20 12. Ke sini. Sepertinya nggak pas. Coba diulangi lagi. Ini kurangi 1, kurangi 10, kurangi 11. Satu 10. Ini ada 3 yang berurut
yang berurutan ini Berarti tiga kurangi berurutan 10. kurangi 10. 3 Tiga berurutan kurang berurutan 10. kurang 10. 7 berarti 7 jawabannya. berarti jawabannya. Nah, itu Nah, itu analisis asal-asalan juga sebenarnya bisa. Itu nomor berapa tadi ya? 7. Nah, 7. Oh, tuh polanya dia aneh ya. Kurangi 2, jadi 2 larik sebenarnya. Kurangi 2, kurangi 11. Kurangi 2, kurangi 11. Kurangi 11, kurangi 2, kurangi 11. Nah, ini soalnya terlalu kreatif, jadi susah dipahami. Tetapi tadi pakai cara asal-asalan juga bisa. Pak, kok kebetulan bener? Enggak kebetulan juga, guys. Jadi kayak gini. Dalam pola bilangan yang kayak gini, jadi kadang beda. Contoh nih, saya punya soal yang bisa dikerjakan dua cara. Moga-moga ya, moga-moga. Contoh nih, misalkan 4 6 8. Oh, jangan. Ini 4 9 terus 11 terus 14 terus 16. Nah, titik-titik lah ya. Sebenarnya gimana? Saya punya soal ini 2 larik sebenarnya. Loh, maksudnya gimana? Dari sini ke sini plus 5. Ini plus 5, di sini plus 5. Ya ini plus 5, ini plus 5. Tapi kalau misalnya kita bikin kayak gini juga bisa. 4, 6, 9, 11, 14. Ini bisa plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Sama nggak? Sama, guys. Jadi polanya gitu. Jadi kita ngerjain pakai cara ini benar, pakai ini benar gitu. Tinggal tergantung sih pembuat soalnya apa. Tapi kalau misalkan soal, kalau saya pribadi misalkan bikin kayak gini soalnya esai, mau ngerjain yang atas atau yang bawah juga saya sih nggak masalah. Yang pasti analisisnya ternyata benar. Nah, saya di sini intinya memberitahu bahwa ketika ada pola yang dijadikan soal, itu bisa jadi dia itu ya bentuk kayak gini, dan ini baru aritmetik ya yang pakai tambah kurang. Geometri malah lebih cenderung memungkinkan lagi gitu. Jadi ketika menjawab soal jangan takut wah nantinya salah dan seterusnya, enggak ya. Jadi bisa seperti itu. Ada kemungkinan bahwa dalam satu materi itu bisa satu deret ya, satu inilah ya, maksudnya satu soal polanya itu bisa menjadi 2 atau bahkan lebih. Tapi seringkali sih 1 atau 2 sih ya yang paling memungkinkan. Kalau lebih dari itu kayaknya agak jarang ya. Kalau yang bawah-bawah nih 2, 4, 6, 12, 14. Oh, ini nggak nyambung dari sini. Berarti jangan lanjut. 2, 6, 14. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12. 28, 16. Oh ya benar. Tapi jawabannya nggak yang itu. Jadi 2 tambah 4 ditambah 8. Jadi 4 tambah 4 ya 8. Terus 8 ditambah 4 lagi 12. Berarti 8 kali 2. 2 kali 2 ditambah 4 6. Nah 4 nya kali 2 jadi 8. 6 tambah 8 14. Nah si 8 nya kali 2 16. 14 tambah 16 30. Nah terus tadi yang 16 itu kali 2 berarti 32.
30 tambah 32, 62. Benar. Tapi jawabannya bukan yang pakai pola itu, pakai pola satunya. 4 ke 12 bisa dikali 3, bisa ditambah 8. Ke sini. Oh, ini kayaknya sesuatu nih. Kali 3 kali ya. 4 kali 3, 12. Kali 3, 24. Kali 3, 20. Nggak mungkin juga ya. Berarti ini 8. Oke. Selisihnya 8. 8 tambah 12. Ya, mungkin 8 kali 2, 16. Berarti 2 tadi 8 kali 2, 16, 28. Mungkin 28. 28 16 tadi 16 ya. 16 kali 2, 32. 32 tambah 28, 60. Bener ya. Di sini 28. Dikali 2. Seperti itu. Coba kita ini kita gunakan. Ada enggak ya? Sebentar. Ini yang tadi. Ini jumlah. Bukan panduan. Oh, ini mah hanya soal-soal. Oh, ada banyak banget bukunya. Oke lah, kita kayak gini. Saya mau ngajakin ini. Oke, sebentar. Nah, sekarang kayak gini. Saya mau bikin analogi gini. Kita lagi belajar nih pakai buku soal tentang CPNS. Ini buat analogi. Sebenarnya kayak gini. Pertanyaannya, apakah kita tahu jawabannya? Ya tahu, ini ada setelahnya. Ini ada pembahasan. Artinya kita tahu jawabannya. Terus kok kita ngebahas soalnya dulu, kalau udah bingung baru ngejawab, baru lihat pembahasannya sih. Nah, jadi kayak gini. Niatnya. Oke. Balik lagi. Ketika kita belajar, mau bukunya bentuk uraian atau bentuk yang hanya ada soalnya saja yang nggak ada jawabannya, ataupun bentuk ini soal terus ada jawabannya, pembahasan. Kalau kita niatnya belajar, itu niatnya mau bisa. Oke, niatnya mau bisa. Nah, adapun nanti ketika kita lihat jawabannya, itu niatnya mau bisa, biar bisa-bisa. Nah, sekarang saya mau nyoba di sini. Saya nyoba mengajak teman-teman buka ChatGPT misalkan. Yang dibayangin apa? Wah, nanti berarti nyari jawaban. Nah, tergantung. Jadi pola pikir dan niatnya itu apa? Nah, seperti di buku tadi. Loh, kalau misalkan kita cuma mau nyari jawaban, di sini udah ada jawabannya. Tapi tadi enggak. Artinya apa? Memang kita mau nyari belajar, bukan nyari jawaban. Nah, di ChatGPT juga kita bisa belajar. Nah, tolong buatkan soal terkait barisan dan deret aritmetika dengan tingkat kesukaran sedang dan sulit sebanyak 4. Ya. Sebentar.
Rek, kowe maju anu orang anak ajak kae. Orang anak ajak ambil kowe. Halim mau aja di situ. Lah iya. Oke. Langsung mas sana ke depan. Oke, kita lanjut. Udah di situ nih ambil. Nah, nah, soal sedang. Oh, ini udah ada jawabannya ya. Ambil Oke, ya. ini udah ada jawabannya. Tarik. Kita pura-pura belum lihat jawabannya karena kita niatnya mau belajar. Dikatakan suatu barisan aritmatika, oke, kita copy aja. Nanti jawabannya akan sama enggak dengan yang di kunci jawaban. Oke, segini aja deh. Diketahui suatu barisan aritmatika memiliki suku ketiga 10. Oke, jawab. Diketahui suku ketiga itu 10 dan suku ketujuh U7 sama dengan 22. Tentukan suku pertama tuh. Dan beda seperti yang sudah saya beritakan tadi, paling yang ditanyain suku pertama atau beda. Ya udah beda tuh ya. Oh, suku ketiga. Oh, ini agak repot. Oke. Dimulai dari U3 dulu ya. U3 sama dengan 10. U3 itu apa? Berarti A ditambah 3. Kan rumusnya N-1. Berarti 2 beda sama dengan 10. Nah, yang sekarang ini di sampingnya aja. U7 sama dengan 22. Berarti A ditambah, kalau 7 berarti 6 ya. 6 beda sama dengan 22. Oke. Kita ini aja eliminasi ya. A plus ini persamaan 1, ini persamaan 2. A plus 2B sama dengan 10. A plus 6B sama dengan 22. Berarti kalau dikurangi balik ya. Di sini min 4B sama dengan min 12 atau B sama dengan 12 bagi 4, 3. Oke, didapat bedanya sama dengan 3. Ya udah, kita masukin ke sini aja yang mudah ngitungnya. A ditambah 2B sama dengan 10, berarti A ditambah 2 kali B-nya 3 sama dengan 10. A tambah 6 sama dengan 10, berarti A sama dengan 10 dikurangi 6 atau A-nya sama dengan 4. Didapat A-nya sama dengan 4 dan bedanya sama dengan 3. Selesai. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh, A-nya 4, B-nya 3 sama ya. Oke, nomor 2 ini sedang, nomor 3. Tadi masing-masing berapa sih? Oh, tekan sulit. Oh, 4 soal. Kita yang nomor 4 dulu aja deh. Sudah ada jawabannya. 34/7. Waduh. Susah nih kayaknya. Yang deret aritmatika adalah ini. Coba kita bisa memecahkan ini enggak ya? Nah, coba. Contoh. Jumlah 15 suku pertama. Oke, jawab. Kita coba ya. Jawabannya kayaknya tadi lihat susah. 34/7. Kita coba aja ya. Jumlah 15 suku pertama. Oh, berarti ini SN sama dengan 660. S15 ya, mohon maaf. S15. Jika suku pertama atau A-nya sama dengan 10, tentukan beda. Oke, SN berarti dimulai dari SN aja. SN sama dengan rumusnya N/2 A plus UN. Wah, jangan pakai rumus ini. N/2 A
2A plus N-1 kali B. Nah, gini ya. Ini Sn. Sedangkan kita sedang ngomongin N15. Berarti si Sn-nya 660 untuk 15. N-nya 15 per 2. 2A. A-nya itu 10. N-1 berarti 15 kurangi 1 kali bedanya yang ditanyakan. Berarti 660. 15 bagi 2 7,5 lah. Jangan dulu lah. Jangan dulu pecahan. Agak males. 15 per 2. 5 kali 10 20 ditambah 15 kurangi 1 14 B. Nah, oke, ini tulis ke atas sini. 660 sama dengan 15 per 2 20 ditambah 14B. Oke. 660 sama dengan kita kali ke sini. Berarti 15 per 2 dikali 20 ditambah 15 per 2 dikali 14B. 660 sama dengan 20 bagi 2 10 kali 5 150 ditambah 14 bagi 2 7 ya. 7 kali 15 7 kali 15 berarti ini 70 ditambah 35 berarti 105 ya. 105B. Nah, yang enggak ada variabelnya pindah ke kiri. Berarti 660 kurangi yang ini 150 sama dengan 105B. Berarti dikurangi jadinya 510 ya. 510 sama dengan 105B. B-nya sama dengan 510 per 105. Ngitungnya lumayan lah ya. Coba 510 per 105. Kalkulator. (510) dibagi 105. 4,85 kok salah ya, nggak mungkin jawabannya kayak gini. Ini ada salah di mana? 20 150 105B bedanya 510 per 105. Sama ya jawabannya, cuma yang bikin soal nih nggak bagus. Oke, kita nyoba tingkat yang sulit nih. Oke, kita nyoba tingkat yang sulit. Coba. Di-save dulu. Mana? Suku keempat dari barisan aritmatika adalah, jadi ketika membaca soal harus ikut nulis nih. Jawab, suku keempat berarti suku ya, bukan jumlah. Berarti U4 sama dengan 25. Sedangkan jumlah suku pertamanya berarti jumlah 10, berarti jumlah itu S. S ke 10 sama dengan 430. Tentukan suku pertama dan bedanya. Digimanain ya guys? Jadi kayak gini, terkadang ini kayak kita melihat permasalahan hidup. Cuma diketahui sedikit, tapi suruh nyari yang banyak gitu kan. Nah, ini tinggal berdoa dan mengerjakan. Kalau di agama suruh berdoa sama ikhtiar. Kalau di matematika suruh diurai, kita kerjakan kecil-kecil. Contoh, kita urai dari yang terbesar ini aja nih. Berarti dari kiri dulu aja deh. S10 sama dengan 430. S itu rumusnya Sn ya.
Ini ada U berat. Oh, S10 ya. Berarti saya juga belum pernah tahu. Kita coba aja ya. Rumusnya berarti A plus N per 2 nya nggak ada, taruh belakang lah. UN kali N per 2 sama dengan 430. Kalau yang ini ada A, ada UN. Oke, ini U10 ya. U10. N ini 10. Kita uraiin lagi. A plus U10 dikali 10 per 2 5 sama dengan 430. A plus U10 sama dengan 430 per 5. Berarti A plus U10 sama dengan 430 bagi 5 ya. Benar nggak? 430 bagi 5. 430 bagi 5. 86. Woi, benar ya. 86. Kita uraikan yang U4. U4 sama dengan 25. U4 itu A plus 3B sama dengan 25. Oh, saya ada ide. Ini udah dapet nih. Ini kayak persamaan 1. Nah, yang ini kita tulis ulang nih. Taruh sini. A plus U10 sama dengan 86. A ditambah U10. U10 berarti A ditambah 9 beda. Ya, sama dengan 86. Berarti sini kita bongkar 2A ditambah 9B sama dengan 86. Nah, ini persamaan 2. Oke. Nah. Oh, ini nggak ada yang sama. Kayak ini kita kali 2 aja ya, yang ini. Berarti ini 2A ditambah 6B sama dengan 50. Nanti kita pakai yang ini. Nah, sini 2A plus 6B sama dengan 50 dari persamaan 1. Terus yang persamaan 2 nih 2A plus 9B sama dengan 86. Ini dari persamaan 2. Kita kurangin aja. 6 dikurangi 9 min 3B sama dengan 50 kurangi 86 berarti min 36. Berarti B sama dengan 36 per 3 sama dengan 12. Wah, ketemu guys, B-nya 12. Terus pertama, tentukan A dari yang ini aja, yang gampang ya. Berarti A plus 3B sama dengan 25. A ditambah 3 kali bedanya 12 sama dengan 25. A ditambah 36 sama dengan 25. Yang mana A-nya sama dengan 25 min 36. A-nya sama dengan 11 ya. 25 kurangi 36, 36 kurangi 25, 11. Oke. Min 11. Didapat A-nya sama dengan min 11. Beda sama dengan 12. Pak, A-nya kok negatif? Ya nggak masalah. Yang bikin soal kan sana. Dan itu halal-halal aja. Nah, berarti A-nya min 11, bedanya 12. Kita cek ya. Coba. A-nya min 11, B-nya 12. Oke, benar. Nah, mungkin itu materi untuk hari ini. Kita cukupkan dulu karena ada jam yang selanjutnya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.